Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai persen hasil atau persentase hasil ya. Persen hasil di dalam suatu reaksi kimia itu misalkan terjadinya sebuah reaksi kimia, terkadang itu tidak sesuai dengan teorinya. Ini terjadi karena keterbatasan keterampilan yang melakukan reaksi kimia atau orangnya gitu ya, praktikannya gitu ya, atau keterbatasan alat kita ya untuk melakukan suatu reaksi kimia. Nah, itu menyebabkan yang seharusnya di dalam teori misalkan harusnya dihasilkan 5 gram, tetapi ternyata dalam praktek itu hanya 4,2 gram gitu ya, 4,2 gram. 0,8 gramnya kemana? Mungkin nyangkut di alat, mungkin tumpah atau apapun lah ya yang terjadi, atau menguap gitu ya, bisa saja menguap kapanpun ya. Nah, untuk itu kita biasanya menghitung persen hasil berdasarkan perhitungan teoritis dibandingkan dengan yang nyata gitu ya, dibandingkan dengan yang terjadi di dalam praktikum. Reaksi misalkan di sini ada soal reaksi pembakaran 2,4 gram metana. Metana itu adalah CH4. Reaksi pembakaran metana itu artinya berarti bisa kita tuliskan CH4 dibakar, berarti bereaksi dengan O2 menghasilkan pasti CO2 plus H2O. Nah, sekarang hidrogennya ada 4, di sini kita tambahkan angka 2. Oksigennya nanti kita tambahkan juga dengan angka 2 gitu ya. Insya Allah ini reaksi yang sudah setara gitu ya. Nah, sekarang metana yang diketahui CH4 yang ada itu adalah 2,4 gram. Kita hitung molnya. Mol metana, gini aja ya, saya taruh di samping saja. Mol metananya saya hitung di sini. Mol CH4 itu sama dengan 2,4 gram. Ini ya, di sini ya, 2,4 gram ada di soal. 2,4 gram dibagi dengan MR dari metana. MR dari metana adalah C itu 12 ditambah dengan H4 yaitu 16 berarti ya. 16 gram per mol. Maka dicoret 2,4 dibagi dengan 16 itu adalah 0, berapa tuh? 0,15 ya. 0,15 mol. 0,15 mol hasilnya ya. Berarti mol CH4-nya adalah 0,15 mol. Sementara itu di sini diketahui metana di dalam suatu percobaan menghasilkan 1,8 gram uap air. Jadi hasil akhirnya itu adalah 1,8 gram uap air H2O berarti. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam reaksi, yaitu CH4 yang kita ketahui di sini mol dari CH4 itu adalah 0,15. 0,15 mol. Nah, ini kita hitung uap air atau H2O yang dihasilkan secara teoritis. Seharusnya berapa sih? Caranya adalah 0,15 mol. Kita hitung di sini berapa mol? Berarti 0,15 dibagi dengan koefisiennya adalah 1 ya. 1 dikali dengan 2. Sehingga dihasilkan 0,3 mol. Nah, dari sini kita hitung, berarti kita sudah tahu H2O atau air. Uap air yang ada itu adalah 0,3 mol. Maka dari uap air itu kita hitung mol H2O itu sama dengan gram dibagi dengan MR sama dengan mol uap airnya kita tahu 0,3 sama dengan gram. Gramnya itu yang dicari ya, gramnya kita cari 0,3 sama dengan gramnya kita cari ya, gram teoritis ya. Gram teoritis itu kita cari teoritis dibagi dengan MR-nya. MR dari air berapa? 18 ya, berarti gram teoritisnya, perhitungan untuk gram teoritisnya itu adalah
0,3 dikali 18 sama dengan berapa? 3 kali 8 24, 2, 3 kali 1 3 ditambah 2 5 ya. Berarti 5,4 gram ya. 5,4 gram. 5,4 gram. Jadi seharusnya yang dihasilkan adalah 5,4 gram. Ini benar ya. 5,4 gram. Nah, sementara di dalam soal kita tahu hasil yang diperoleh hanya 1,8 gram. Oleh karena itu persen hasil atau persen yield, persen hasil diperoleh dari gram yang ini dibagi dengan gram teoritis. Berarti gram yang diperoleh, gram praktikum dibagi dengan gram teoritis. Ini sama dengan 1,8 dibagi dengan 5,4. Hasilnya adalah 1,8 dibagi dengan 5,4. 1,8 dibagi 1,8 dibagi dengan 5,4 dikali dikali 100% ya. Berarti 1,8 ya, taruh di bawah saja. 1,8 dibagi 5,4 dikali 100%. Hasilnya adalah 33,33% ya. 0,33%. Maka persen hasilnya adalah 33,33%. Jadi kita membandingkan antara berapa gram di dalam praktikum atau kenyataan gitu ya. Di dalam praktikum atau kenyataan dibagi dengan berapa gram secara teoritis. Secara teoritis kita hitung berdasarkan stoikiometri kimia ya. Caranya kalian pasti sudah paham karena sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, itu saja video kali ini gitu ya. Untuk persen hasil ya, sehingga kalian bisa menghitung persen hasil dengan cara ini gitu ya. Mudah sekali, insya Allah nanti dengan latihan yang saya berikan kalian pasti lebih paham lagi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.